Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man arada ay yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Bupati atau yang mewakili pada kesempatan kali ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati seluruh pejabat yang berada di Kabupaten Poso, yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, ketua MUI Kabupaten Poso yang sempat hadir, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Danramil yang sempat hadir, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah. Yang saya hormati tuan rumah Pak Camat yang dari kemarin menemani saya sampai tadi, alhamdulillah, mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarganya. Dan kepada panitia yang kurang lebih sebelum hari raya saya ini dihubungi, sebelum puasa saya dihubungi dan alhamdulillah bisa ketemu dengan hari ini. Memang awalnya itu saya sebenarnya orang Gorontalo bilang Pak Duito. Duito itu artinya patah kok Pak. Kamana ini Kaposo. Kurang kaget saya pulang ke sana tinggal nama. Tinggal nama saya ini mau pulang. Cuman saya hubungi teman saya Pak Atmal, Pak Komdan Atmal, pernah bertugas di sini. Beliau itu ketua dai nasional Polri. Beliau sampaikan Ustaz aman. Oh kalau begitu aman. Jadi langsung datang kamari di sini. Alhamdulillah bisa sehat walafiat. Dan memang terima kasih kepada seluruh panitia yang luar biasa menyelenggarakan semua kegiatan ini. Wabil khusus kepada orang tua saya Kakak IG, ya Kakak IG Poso beserta seluruh jajarannya yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita orang semuanya masih diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Disehatkan jasmani dan rohaniahnya, amin. Rezekinya semakin bertambah jumlah dan barokahnya, amin. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, amin. Dan insya Allah sebentar malam kita orang tidur gagah, amin. Saking bagusnya mimpi ada yang tidak bangun lagi, amin. Ya debut takolo, amin. Memalali takut. Itu juga jadi masalahnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur hanya milik Allah yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita orang berada di salah satu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul itu pernah menyebutkan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, berusaha singgah ke sana sedikit biar tidak lama-lama. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah ada taman surga di dunia ini? Sekarang kan belum akhirat. Apa ada taman surga di dunia ini? Rasul mengatakan ada. Kalau memang ada, bagaimana so? Itu taman surga. Maka Nabi bilang ada. Kalau kamu ingin tahu taman surga di dunia, hilaku dzikir, tempat di mana ada kegiatan keagamaan, maka dipastikan itu adalah taman surga. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita orang masuk surga yang sesungguhnya, amin. Salawat beserta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah akan sampai pada kita yang tetap menjalankan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit saya dikasih? Ya? 2 jam loh. 2 jam? Serius? Kagak sekali bilang 2 jam, tiba ada duduk saya berdiri terus.
Mana li? 2 jam lama sekali Pak. Itu juga pertama ingin saya sampaikan, mohon maaf sekali lagi khususnya kepada alim ulamanya. Saya tidak menceramain, tidak cuma sekadar berbagi sedikit sekali pengetahuan yang saya tahu. Kalaupun ada yang kurang nanti tolong diluruskan saya setelah ini, tidak apa-apa. Jadi mohon maaf sekali lagi. Dan kalau tak campur-campur logat Gorontalo, minta maaf ini, boleh maaf walau dia. Tidak apa-apa ini ya, tak campur-campur bahasa Gorontalonya. Memang dari sisi tampilan saya itu minder sebenarnya Pak. Kurang saya yang tampilannya bukan model ustad. Panitia semua pakai sarung. Saya langsung tak pikir baru sunat setahun orang ini. Aku saya ini cuma pakai begini mau malali. Makanya saya itu minder sendiri Pak. Jadi tampilannya tidak seperti ustadz. Mohon maaf sekali lagi. Saya pernah teringat Pak, di acara seperti ini, acaranya besar memang. Waktu itu saya diundang di acara seperti ini, dan saya itu terbiasa kalau diundang cepat datang saya, sebagaimana jadwal yang disebutkan 15 menit sebelum waktu itu saya sudah ada di lokasi. Saya datang, alhamdulillah sudah agak banyak orangnya. Cuman yang Mbak undang terlambat datang. Jadi karena saya sudah datang, saya merasa diundang Pak. Jadi tampilannya ini meyakinkan Ustadz. Saya pakai penampilan yang Ustadz, sorbannya, apa semuanya. Saya duduk langsung di kursi yang depan, kursi panjang sofa. Nah, tidak lama saya duduk, ada 2 orang duduk dekat dengan saya. Ternyata mereka itu pejabat yang duduk di dekat saya. Yang di sebelah kanan sama saya sepertinya dia tidak nyaman duduk dekat saya. Makanya orang Gorontalo bilang dia jaga Milo. Tahu Milo? Dia jaga ekor mata. Saya cuek Pak. Saya merasa saya kan diundang. Bapak diam saya. Karena saya cuek, dia tidak nyaman kayaknya. Badiri dia ada. Dia ada badiri ke sana baru dia bilang, "Hei, jangan lihat ke sana, cuman ngana sendiri yang kecil duduk di sini." Baru Pak maksud Pak, pindah ngana bukan di sini tanpa duduk di sana, di sana, di sana. Terpaksa pindah apa? So suka pulang saya haram. Saya suka pulang, saya bapak dia. Oh iya dia, perasaan penampilan Ustaz. Dia tidak yakin Pak. Muncul itu Pak. Saya datang, saya keluar dari tempat dulu, gua belum pulang. Dia cari-cari mana yang Mbak undang. Dia lah mau datang kamar. Mana yang ada undang? Semarah-marah dia. Mana yang ada undang? Jamaah sebanyak kok ini yang berceramah belum ada. Dia tunggu Pak, saya mau cari-cari. Dia dapat lihat saya Pak. Kemudian dia tunjuk saya di belakang. Oh sana. Dia tunjuk begitu, saya datang. Pas datang Pak tetap di tatapan ketika baku muka dan dia juga tidak meyakinkan. Saya bilang, oh ya luar biasa. Akhirnya bentarnya mujur di acara itu panitianya. Saya yang ceramah dulu baru beliau yang sambutan. Itu dia mujur. Jadi saya gosok duluan dia Pak. Oh mana nih? Itu juga jadi masalahnya. Makanya apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, terkadang kita orang ini menghargai dan menghormati orang hanya karena dia punya penampilan. Coba dia kalau yang penting pakai seragam, biar masih 1 kilo jauh. Tidak ada yang pakai TDSN. Tidak ada kan? Tidak ada. Kalau tidak ada tutup mata, jangan tidak ada. Itu juga jadi masalahnya. Itu orang diukur kebaikannya, orang diukur bagusnya hanya karena status sosialnya dia. Hanya karena penampilan yang dia punya. Itu juga jadi masalah. Padahal Nabi mengatakan bahwa innallaha ta'ala la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Tidak pernah Allah itu mengukur orang itu baik hanya diakibatkan karena DP baju. Iya kan? Kalau cuma seragam, pakai apa ini seragam? Hingga kamu kira cuma kami bisa pakai kerawang. Mentang-mentang kakak IG. Itu dia Pak. Iya, kamu kira cuman kamu bisa pakai korpri. Kita olah boleh, kita ambil di pasar 10 boleh. Baru kita taruh di mana? Kita taruh di sawah. Yang palatonya ya. Haram. Makanya Abah bilang, biar nanti tidak pakai seragam tapi nyaman hidup. Senang daripada pakai seragam bermasalah dengan bang.
mengukur orang hanya dari sisi tampilan luarnya saja. Bukan itu. Yang Rasul sebutkan adalah orang itu diukur baik atau tidak dilihat di mana? Dilihat sama DP hati. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah lihat orang itu yang DP hati gagah, bukan yang DP baju bagus. Apalagi ini gagah-gagah orang DP baju ini anak. Saya yakin semakin gagah baju di ibu ada yang belum lunas. Masih merek-merek daeng ini. Biasanya di kampung saya Pak yang maka saya utang-utang kain begitu itu daeng-daeng. Makanya saya bilang sama daeng-daeng yang kasih bak utang, Pak, kalau mbak kasih utang sama ibu-ibu, DP syarat satu. Apa itu? Tanya ke sana kalau selunas DP utang puasa. Dia protesan saya, apa DP hubungan Ustadz? Saya bilang kalau utang puasa dorang tidak bayar, sedangkan Tuhan dorang mau akal apalagi tidak. Bayangkan. Coba bayangkan itu. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya jangan pernah kita orang berbangga hanya bersifat keduniaan saja. Yang perlu kita orang mau kasih bagus, kita orang punya hati dengan orang. Makanya silaturahim itu harus dibangun dari mana? Dari hati yang gagah. Konsep silaturahim yang bagus pertama adalah yang perlu ditanamkan bagi kita orang semuanya kita orang adalah, pertama, jangan pernah menganggap orang lain itu orang lain, tapi anggaplah orang lain kita orang pesudara. Kenapa? Karena biasanya orang lain Pak jauh lebih baik pat orang daripada saudara sendiri. Orang lain mau bantu sama torang tidak pernah baku hitung dengan torang, tapi saudara sendiri bunggi lipi ita patora. Pelit maksudnya. Ya kan? Berapa banyak kita orang pesudara ini kalau sokaya di orang pe kampung, biar basudara orang dia so tidak anggap saudara. Kita orang pesudara kadang-kadang hanya baik dengan orang, tapi jahat dengan saudara sendiri. Tidak ada yang begitu di sini. Yang mana? Itu juga jadi masalahnya. Makanya orang bilang begini, senang sekali ngana dapat kakak yang itu. Yang mana? Itu kepala dinas sosial ngana PKK. Iya, kita PKK. Masa Allah, senang sekali ngana dapat kakak begitu. DPRD bilang apa? Baik. Siapa ngana bilang baik? Kita tinggal pada DP komplek. Ketika kita orang susah di komplek pada dia jaga bantu ngana tahu. Boy, rajin dia bantu. Gagang ngana dapat kakak yang begitu. Apa DPRD bilang? Iyo. Kita PKK baik, tapi cuman pangoni bukan patora. Kalau perlu kita orang baku tukar dulu, kita yang jadi orang lain, ngana juru jadi PAD aneh, supaya ngana tahu dia itu baik atau tidak. Itu juga jadi masalahnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kayaknya 1 jam. Belum. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang perlu kita orang kasih baik adalah kita orang hati dengan orang. Ketika hatinya bagus ini hidup Pak, jangankan hidup, mati pun kapan saja dia tidak akan pernah takut dengan kematian asalkan modalnya DP hati gagah dengan orang. Makanya Allah sebutkan bahwa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa yang Tuhan bilang? Mana yang DP hati gagah, usianya panjang, hartanya banyak, anaknya sukses, tapi dia biasa dengan orang. Biasa. Ada yang di sana wanita dibunuh, ya ilah. Iya, waktu masih bacalon dia kenal kita orang semua nggak tahu. Bayangkan sanang orang mau datang Pak, biar di gunung-gunung puncak-puncak mau datang nggak tahu. Saya pokoknya dia kenal torang uting. Kalau lagi ada mau. Iya, belum jadi apa-apa dia kenal kita orang semua, bajalan gagah, serta so jadi kasan apa belum talantik. Makanya masyarakat bilang kalau kita tahu kita tidak pilih dia ini orang. Belum talantik saja sope sombong begitu anak tahu. Itu juga jadi masalahnya.
hatinya bagus, Pak, dia tidak akan pusing dengan apa yang ada yang dia miliki saat ini. Bikin apa? Kan tidak lama kita orang mau punya. Kalau DP hati gagah, dia tidak terpengaruh dengan semua yang dia miliki saat ini, maka ketika mati pun dia tidak akan pernah takut. Kenapa? Mati hanya seperti pulang kampung. Kenapa? Dia tinggal semua. Kenapa dia merasa dia tinggal semua? Tidak merasa memiliki. Karena dia yakin betul dia hidup ini tidak berada apa-apa. Dia berawal dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Di saat Anda jangan pernah sombong, karena suatu saat Anda tidak ada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kalau Anda ada biasa aja. Baru jadi kepala desa ngana tai. Iya, apalagi jadi ke ayah Anda. Oh, ayah Anda di sini nama. Ya, lurah. Makanya orang ketika dia jadi mantan lurah, orang palatonya ada yang biara. Ketika dia lewat ke sana, ngana kanal yang sana, memang kita kanal. Siapa kiapa ngana buka son jatuh di tanah, mantan lurah litorang dia apa? Kiapa ini ngana sakit hati dapat lihat ngana belum tahu. Ya ilah, waktu dia masih lurah ngana tahu DP kerja dia suruh sama kadus-kadus mbak apa? Kepala-kepala dusun, kepala lingkungan, ketua RT dia suruh bawa cuma tiap hari badata. Selalu yang dia minta ini fotokopi KTP. Tentu satu rim tahu kita be fotokopi KTP itu di kantor desa sampai sekarang kita tidak dapat bantuan ngana tahu. Iya ngana tidak, jangankan ayah Anda, jangankan kepala desa, orang ditampa fotokopi saja bosan dapat lihat kita pemuka ngana tahu. Coba bayangkan, kiapa ini ngana marah begitu, bagaimana kita tidak bikin marah? Ngana tahu kan kita pe rumah yang paling kecil di kompleks ini, kita yang tidak dapat ngana tahu itu bantuan. Baru kiapa? Sana yang DP rumah gagah dapat bantuan, kiapa ngana tahu? Karena sama dengan tipe camat pemarga dia. Makanya biar kaya dia kasih bantuan putih. Ya ilah. Iya baru kalau ayah Anda yang sekarang kepala desa sekarang lebih soy. Tidak ada yang begitu di sini. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika Anda ada, jangan pernah merasa ada, karena kita orang berawal dari tidak ada. Orang itu sombong karena ada, ya kan? Makanya di saat ada hingga baik-baik, dulu Anda tidak ada. Ada tidak orang yang lahir di atas dunia di antara orang semua agama apapun dia, ketika dia lahir langsung pakai baju? Tidak ada kan? Seiring perjalanan waktu dia semulai ada seragam, so pakai baju orange. Coba bayangkan, mentang-mentang pakai baju orange, DP kipas. Coba bayangkan ini. Saya tidak bahas sebut di sini, ini tidak. Yang di sana, di sini tidak ada yang begitu di sini. Sombong sekali Pak. Makanya saya ingat, apapun model seragam yang kita orang punya, akan ada saatnya kita orang malu mau pakai itu seragam. Kapan? Pensiun. Biar barumpu ini baju seragam Pak, banyak sekali DP bunga macam-macam. Coba suruh pakai kalau so pensiun. Coba dulu. Palingan kalau dia pakai stres buat tipe marah. Iyo, itu juga jadi masalahnya. Maka akan ada saatnya Anda tidak akan ada. Ketika Anda ada, jangan sombong dengan orang. Jangan lupa orang. Biasa aja. Selalu ibu-ibu di situ itu baru ribut Kantara Gorontalo Itu juga jadi masalahnya. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya silaturahim itu perlu. Kegiatan halal bil halal adalah ajang di mana kita orang untuk saling bertegur sapa antara yang satu dengan yang lainnya. Jangan pernah bosan bersilaturahim. Jangan. Dengan siapapun dia, dengan agama apapun dia, harus bersatu. Ketika silaturahimnya kuat, maka Nabi menyebutkan dua hal yang kamu mau dapat. Dan dua hal ini diinginkan oleh semua orang. Apapun dia punya agama, punya dua keinginan besar. Apa itu? Ingin panjang usia, luas rezeki. Apapun agamanya, sukanya itu dia. Makanya Nabi menyebutkan, kalau dua hal ini kamu suka mau dapat, gampang. Man arada ayyabsutulahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dipanjangkan oleh Allah usianya
diluaskan rezekinya, kasih bagus komunikasi silaturahim dengan orang. Itu Nabi titik beratnya di situ. Bukan mau kasih baik yang lain, tidak, tapi kasih bagus komunikasi silaturahim dengan orang. Apalagi silaturahim itu yang perlu orang kasih bagus, Pak, bukan dengan orang jauh, tapi dengan orang yang dekat dengan orang. Siapa orang? Orang di sebelah rumah siapa? Bukan, Birman. Ya, karena kadang-kadang kita orang ini, Pak, hanya baik dengan orang jauh, tapi jahat dengan tetangga. Ringan tangan dengan orang jauh, tapi bakhil dan kikir dengan orang di sebelah rumah. Ya kan? Senyum gagah dengan orang jauh, tapi huto-huto dengan orang di sebelah rumah. Tahu huto-huto, Pak? Huto itu apa ya? Apa dia bahasa Indonesia? Bagaimana? Ndek pakai yang begitu. Huto-huto itu pada pemuka jatuh di tanah. Itu namanya huto-huto, Pak. Itu juga jadi masalahnya. Makanya kita orang harus berbaik hati dengan orang di sebelah rumah, sekalipun dia berbeda keyakinan dengan orang. Kenapa? Mau susah kamari kita orang tengah malam, Pak. Mau sakit tengah malam, siapa yang mau datang? Siapa? Kalau baik. Kalau baik. Tapi kalau jahat, biar babat taria tengah malam, apa orang bilang? Tobat. Ada sakit hati, tobat. Kita suka. Nah, itu juga jadi masalah. Kenapa? Tidak bagus kita orang dengan orang. Makanya jangan baku jahat dengan orang. Kadang-kadang kita orang ini, Pak, orang datang kamari, ngana tahu itu yang di sebelah rumah pangan itu pegagas sekali DP rumah, bersih DP halaman. Iya, bersih. Ngana tahu dia setiap basapu, dia mau gagal dia basapu DP halaman rumah. Ngana tahu setiap habis dia basapu DP rumput dia buang pangan siapa, ngana tahu? Pak, kita pe halaman apa? Aram bikin palatonya. Kau kiapa ngana tidak marah ke sana dia babuang rumput pangan pe halaman rumah? Sebenarnya kita suka sekali babuang rumput marah pada dia. Kau kiapa ngana tidak marah? Kita takut. Apa ngana bikin takut akan? Pak Camat pe rumah itu. Apa Pak Camat sebenarnya bukan Pak Camat kita yang kita takut, yang ngana tahu. DPA dengan tahu kepala kelurahan. Makanya kita takut. Barang kita mbak marah ke sana, hari ini kita mbak marah, hari ini juga kita dia mau coret dari daftar BLT. Makanya kita tidak berani mbak marah, tiap barangnya kita takut. Tidak ada yang begitu di sini. Kalau bilang ada ibu itu tutup mata, banyak kepala desa hadir. Siap-siap dia mau coret di ibu. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulailah silaturahim itu dengan apa? Dengan hati yang bagus dengan orang. Nah, kita orang hati Bapak Ibu sekalian akan diuji oleh Allah dengan dua keadaan. Di mana dua keadaan ini pun tidak akan ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada akhirat nanti. Dua hal yang Allah mau datangkan sama orang di mana orang hati berubah. Apa itu? Itu biasanya disebutkan dalam surah Al-Munafikun itu. Memang khusus untuk orang beriman, dan karakter orang yang beriman itu hatinya gagah dengan orang. Apa yang Allah bilang? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kalau memang Anda itu orang beriman, dan orang beriman pasti dia hati gagah dengan orang. Maka Allah bilang apa? Saya akan uji kalian dengan dua keadaan. Apa ujiannya? Yang pertama Allah mau uji kita orang dengan harta. Berapa banyak orang yang belum jadi apa-apa, dia baik dengan orang, tapi di saat dia jadi apa-apa dia dapat lupa orang. Ya kan? Karena ada orang kadang-kadang Pak, suka mau jadi orang, dekat dengan orang, jadi ke sana orang, dapat lupa tidak ada yang begitu di sini. Siapa tuh ibu bilang ada itu Tidak ada. Tidak ada DP mata di sebelah. Jangan. Itu juga jadi masalahnya. Luar biasa. Allah datangkan apa? Harta sama dia. Lihat orang tetangga, sebelum jadi P3K dia nggak tahu bayar sekali dengan orang. Semenjak jadi kesana P3K, ya ilah sombong sekali. Tidak ada yang begitu di sini. Kalau ditampa yang lain, itu dia Pak. DP bajalan, DP ini rupa-rupa merasa ada. Kadang-kadang ada juga ibu-ibu yang begitu Pak. Kalau pergi di acara, apalagi buat acara halal bihalal, saya suka tanya perasaan. Sebenarnya ibu ini ada pergi di halal bihalal atau pergi di pameran perhiasan? Perasaan boleh halal bihalal, boleh perhiasan satu lamari dia ada pakai kamaring, nggak tahu. Kita so suka tanya asli itu atau palsu.
yang penting bak kuning. Itu juga jadi masalahnya, Pak. Mentang-mentang pakai kamar kuningan, dia pakai kipas bagi nut. Itu juga jadi masalahnya. Merasa ada, ya, merasa ada, padahal Allah ingatkan Anda tidak ada. Kayaknya Allah mau datangkan harta sama orang, mau diuji. Apakah kau punya hati akan berubah dengan orang ketika memiliki status dengan sebelum memiliki status? Atau ada ataupun tidak ada, Anda tetap baik-baik dengan orang lain. Itu yang Allah uji. Sehingga itu ketika kita orang punya kelebihan, misalnya dalam bentuk harta, yang Allah ingatkan adalah supaya Anda berkah menghadapi atau mendapatkan itu harta, menikmati itu harta. Allah ingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Mumpung Anda ada, berusahalah banyak berbagi dengan Kalau mau bantu sama orang, Pak, DP syarat satu supaya Allah mau terima. Apa syaratnya? Tutup itu mulu kalau bakasi sama orang. Jangan ada bangke di antara orang. Jangan, hujan. Ada hujan di tengah hari. Kalau mau bakasi, jangan sampai ada ungkapan-ungkapan yang mengungkit-ungkit pemberian. Kalau istilah Gorontalonya ini pampolom buang. Yang pampolom buang, bakasi dia tapi dia jaga ungkit. Ngana tidak ingat kamari dulu ngana waktu masih susah. Kalau bukan siapa, coba. Dia kalau bukan siapa. Ngana pikir ngana anak mau jadi P3K kalau bukan kita. Kita kan kepala dinas. Mau apa ngana? Ngana tahu ke sana ini jalan tidak mau ini gagal kalau bukan kita. Kita kan anggota masyarakat. Jangan salah mengerti. Mau malali. Bukan itu saya maksud. Makanya akan ada orang, ketika Anda punya kelebihan yang Allah inginkan, banyak berbagi dengan orang. Kalau rajin berbagi, asalkan ikhlas mau berbagi, maka satu yang dikasih 700 kali lipat yang Tuhan mau balas. Mau contoh kasus, kita orang tanam misalnya mangga 1 biji, dia balas satu pohon berapa ratus biji, dia 1 kali buah. Banyak kan? Banyak. Padahal yang kita orang tanam 1 biji, dia balas berapa? Ratusan biji. Dan setiap tahun dia berbuah. Dan mau dapat tahu orang itu bakhil bunggili, Pak. Kalau orang tetangga bunggili terang dapat tahu. Ibu-ibu, bapak pernah dapat lihat mangga DP buat tas kupu-kupu? Di mana yang begitu? Kantara Pak tetangga tipe dengan itu. Pernah dapat lihat nangka DP buah karong? Wah, ada tanya ini, Pak. Wah, ada tanya. Di sini tidak ada yang begitu, tidak ada. Pada tanpa yang lain. Bayangkan itu. Sedangkan burung dia mau bakhil akan, apalagi orang. Itu juga jadi masalahnya. Yang Allah ingatkan apa? Kalau bakasi ikhlas. Makanya Allah berikan motivasi bakasi ikhlas. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudhaifu liman yasha. Satu yang anak kasih 700 kali lipat yang Allah membalas. Wallahu yudhaifu liman yasha. Bahkan lebih dari itu asalkan betul-betul ikhlas Anda memberi. Makanya ketika kita orang punya kelebihan, banyaklah bakasi sama orang. Jangan kemarin ini, Pak, banyak sekali orang pambai, Pak. Tapi cuma sampai tanggal 14 Februari. Kalamari yang di sana, pokoknya sebelum waktu Februari itu banyak sekali orang tidak boleh mendapat dengar acara ada orang. Biar tidak mau undang, banyak sekali mau datang. Banyak sekali orang mau datang. Baru sudah jadi keluarga semua. Sesuka sambutan keluarga semua, Pak. Tidak ada yang begitu di sini. Iya, banyak. Setiap bikin acara so ada yang bertanggung tenda, ada yang bertanggung kursi, ya kan? Sebelum tanggal 14 Februari Kalamari. Bos sekarang coba dulu bikin sendiri. Baru orang setidak datang nggak tahu utik. Ya bagaimana orang mau datang kamari? Mau dapat lihat pati ibu ini orang hawas. Kiapa orang hawas karena ibu ada bahan BDP tidak pilih pada orang. Ada yang begitu di sini. Maka siap-siap dia ambil ulang doi. Kasih pulang kita pedoi, kasih pulang kita pedoi. Apa dia bilang? Bawa 20.000 le. 20.000 apa? 100.000. Bukan 20.000, tidak ada. Bawa 20.000 4 orang. Baru yang 80.000 sama TS. Makanya habis pemilihan umum, Pak, tanggal 16 TS yang beli motor baru, yang bakal sedoi stres. Tidak ada yang begitu di sini. Makanya yang TS ini coba silaturahim pada orang. Coba silaturahim. Di mana yang TS dia usah angkat tangan. Karena
koprol kancang Pak, aman? Aman. Bungkus? Bungkus. DP hari H pemilihan tidak ada yang Pak pilih. Tidak ada yang begitu di sini model. Pokoknya kuat bakal TS ini haram. Bapak Ibu sekalian, di saat Anda punya kelebihan, berbagilah dengan orang. Di saat Anda ada, harus rajin bakase sama Ada satu kisah yang menarik Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan orang yang rajin bakase. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada suami istri miskin. Miskin sekali hati. Saking miskinnya orang kalau mau tidur malam di rumah Pak, menghadap langit, tembus langit. Jadi DP rumah tembus langit. Suatu ketika DP istri punya ide sama dia punya suami, dia koit dia punya suami. Pak. Koit itu begitu. Apa dia nama? Dia kore. Dia kore. Pak, dorang biar susah baku sayang. Tidak pernah baku marah, dorang dua biar susah-susah begitu. Beda dengan orang ini Pak. Istri-istri ini sayang 4 orang hanya tanggal 1 sampai tanggal 5. Iya Pak, ada yang begitu istri-istri di sini. Kalau masih tanggal 1 dia, ada bamasa di rumah Pak. Waktu tanya, ada apa sayang, ada apa? Ada bamaca. Camulemu cemunye. Masih tanggal 1 Pak. Jangan barani tanya tanggal 30 selesai hidup. Tanggal 30 dia ada masa kontipan tanya, sayang ada apa? Apa dia jawab, bobutang anak. Ada istri-istri yang begitu di sini? Mana angkat tangan? Miskin Pak. Miskinnya luar biasa. Suatu ketika dia berbilang pada suami, Pak, besok kita orang mau pergi sama Nabi Musa. Mbak apa sama Nabi Musa? Dia pokoknya besok harinya dia datang sama Nabi Musa. Nabi Musa itu kan bisa bicara dengan Tuhan. Orang manfaatkan Nabi Musa. Nabi Musa, mumpung kau bisa bicara dengan Tuhan, ya, bisa kau bicara dengan Tuhan, tolong di saat engkau bermunajat sama Tuhan, beribadah sama Tuhan, titip ke sana orang 2 penama, orang suka menjadi kaya. So setengah mati ini hidup. Susah sekali kita orang ini. Nabi Musa baru Nabi bilang, kalau kamu susah jangan datang sama saya. Baru datang sama siapa? Datang sang kepala desa. Mbak apa? Supaya dia mau datang. Tidak ada. Sampai sekarang tidak ada. Iya bagaimana Allah dia mau kasih kamar bantuan, tiba dia jangan bayar pajak. Juga susah sekali. Itu juga ada masalah. Itu juga yang pusing. Kalau dapat dengar bantuan cepat batagiakan pajak, marah-marah orang. Tidak ada yang begitu di sini. Baru kalau sama potong ke sana di BLT, di ayah polisi jaga potong. Padahal orang pajak itu yang ada potong nanti. Tidak ada yang begitu masyarakat di sini. Oh, tanpa yang lain. Bapak Ibu sekalian, dia bilang sama Nabi Musa, tolong titip kita orang 2 punya nama, kita orang 2 mau suka jadi kaya, bilang sama Tuhan. Maka Nabi Musa bilang, oke, aman. Nabi Musa pergi sama Tuhan malam harinya bermunajat, ya Rabbi, ada hambamu yang tadi 2 orang susah suami istri, minta tolong sama saya agar supaya dorang 2 itu dikayakan olehmu ya Rabb. Bagaimana menurutmu ya Rabb? Allah bilang sama dia, Musa, bilang sama dorang 2, kita mau kasih kaya dorang 2, tapi bos 1 tahun, tanya mau atau tidak. Bos 1 tahun. Besok ke sana masih jauh dorang Nabi Musa jaga cari Nabi Musa. Lo napal dia masih jauh. Nabi Musa, aman, aman. Cair, cair. Tapi Nabi Musa Pak tidak meminta fee. Karena ada yang begitu Pak, rajin dia mbak urus, mau dia minta fee. Mau kasih ajukan ke sana proposal supaya dibahas di rapat, dia tidak bahas kalau dia tidak tahu berapa persen dia punya. Makanya sampai sekarang anggaran tidak turun-turun, dia tidak toki-toki. Karena tidak ada fee dia di situ Pak. Itu masalah. Saya tidak mau cerita yang lain ini, tidak. Itu juga masalah. Aman, aman, cair, cair. Baru Allah bilang kamu 2 mau kaya bos 1 tahun, mau atau tidak? Orang bilang daripada tidak mendapat rasa oke. Baru tapi bos 1 tahun, apa orang bilang? Sedangkan 1 tahun kita mau ambil, apalagi yang 5 tahun. Biar nanti mau keluar modal banyak kita, yang penting 5 tahun jadi. Akhirnya terlalu banyak yang tak keluar tidak jadi. Tidak ada yang begitu di sini Pak. Setelah kejadian itu beberapa hari setelahnya, ada orang yang Allah utus yang dorang tidak kenal tiba-tiba bakal sedana sama dorang uang. Dengan uang itu dorang putar modal itu Pak,
cukup 5 bulan jadi kaya raya. Kaya Pak, kaya raya luar biasa. Memang kalau Allah berkehendak semuanya jadi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tuhan bilang jadi, tidak ada tunggu. Kaya Pak. Di saat lagi kaya-kayanya, tiba-tiba istrinya punya ide kreatif. Dia koit lagi DP pai tua. Pak ya Mimi pipi. Karena saya pernah ketemu dengan pejabat Pak. DP suami di DP istri dia takwa haram. Ada kumpul-kumpul dia dan DP taman-taman sore-sore ini Pak. Baru dekat pada DP rumah, DP taman-taman oleh yang sesama kepala dinas. Tak salah bilang ya. Kumpul-kumpul orang Pak. DP istri ada di rumah lama-lama. Karena dia jaga panggil tidak mendengar, dia batariakan. Woi! Jangan cuma jaga cerita dari situ ngana, belum masang ngana. Padahal kepala dinas ini ada. Langsung, iya sayang. Takut. Haram, dia menkuciakan pintu. Itu juga jadi selesai. Baru dia ide sama dia punya suami. Pak, alhamdulillah sekarang orang sokaya. Bagaimana saya punya saran? Ya, makanya kadang-kadang kesolehan suami akan bergantung dari kesolehan istri juga. Kadang-kadang. Ya, makanya mau apa orang? Alhamdulillah sekarang kita orang sokaya. Baru saya punya ide. Apa kau punya ide? Karena kita orang pernah susah. Bagaimana kita orang mau panggil orang-orang susah? Semua orang-orang susah, mau janda, anakmu susah, pokoknya semua yang susah kita orang mau panggil pat orang perumah. Baru apa orang mau panggil pat rumah? Kita orang mau kasih susu gratis dia dengan makan siang gratis. Siapa tipe peta tawa lain itu? Saya baca cerita di zaman Nabi Musa ya. Dia juga kita orang mau kasih susu gratis dengan makan siang gratis. Jadi tinggal mbak tunggu saja. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Deal. Mulai saat itu dorang sendiri berbagi dengan orang. Ternyata Pak, semakin dorang berbagi semakin kaya dorang. Akhirnya ternyata tidak terasa 1 tahun setengah tetap kaya. Nabi Musa yang pusing. Perasaan bos 1 tahun, ini 1 tahun setengah tetap kaya, palingan ada perpanjangan masa jabatan setahu Bayangkan kan tahu dari 6 tahun ke 8 tahun. Petoki kasana 8 tahun ayahanda yang yes, masyarakat. Tidak ada yang begitu di sini, Pak. Makanya datang di sana. Nabi Musa datang sama Tuhan. Ya Rabbi, kau sampaikan bahwa dorang 2 suami istri ini mau kaya tapi hanya 1 tahun. Sekarang 1 tahun setengah, kenapa tetap kaya? Apa Tuhan bilang? Musa, sebenarnya saya mau kasih miskin. Sebenarnya. Cuman di saat dorang kaya, dorang tidak pernah lupa. Dulu dorang tidak ada. Dulu dorang tidak punya. Makanya ketika dorang ada, dorang tahu ini cuma ada titip. Maka tidak layak saya mbak sombong. Tidak layak saya mau babung gili plus piita. Tidak layak saya bakhil dengan orang. Saya harus banyak berbagi dengan orang. Kalaupun dorang bakase, tidak ada tujuan yang lain. Tidak nanti tiap 5 tahun dorang bakase. Tidak. Setiap saat. Iya. Pokoknya karena ada orang begitu. Musiman Pak, tapi per 5 tahun dorang pe musiman baik itu. Tidak tahu yang bagi, tidak ada yang begitu di sini Pak, tidak ada. Di sana jangan batonjong. Itu juga jadi masalahnya. Terus, ya Musa, aku tunda kekayaan kemiskinan dorang. Aku biarkan dorang kaya. Kenapa? Di saat dorang ada, dorang tidak pernah lupa dengan orang. Maka aku titipkan harta kepada orang yang tepat. Makanya kalau ingin kaya gampang. Bagaimana caranya? Jangan bakhil dengan orang. Ya, ketika Anda ada, usahakan silaturahim juga harus kuat. Jangan sampai ketika orang yang ada itu muncul penyakitnya. Apa penyakitnya orang yang ada merasa ada? Makanya Allah ingatkan bagi orang-orang yang sudah mulai merasa ada, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan pernah meremehkan orang. Jangan pernah remehkan biasa aja. Kalau tipe ada seragam biasa cuma jalan. Bilang ke sana tidak lalat tipe jalan bagi trade model. Saya saja balik apa tipe bosan. Jangankan saya sedangkan Tuhan saja tidak suka tipe bebajalan. Makanya Allah sindir wala tamshi fil ardi maroha. Kalau bebajalan biasa saja. Sekalipun kau punya embel-embel keduniaan, tidak usah santai jo. Tidak usah apa-apa.
Begitu juga ibu-ibu Allah ingatkan, wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Bagi perempuan-perempuan, jangan pernah meremehkan perempuan yang lain. Jangan. Ya kan? Kalau ti ibu putih, jangan meremehkan yang hitam. Kenapa? Ibu itu hitam dia tapi rata. Hitam memang tapi rata. Dari muka sampai kaki sama DP warna. Daripada yang sana putih sekali adalah umbul-umbul haram. Tidak sama DP warna. Makanya kalau di acara dia mau pergi Pak, baru kalau ada nyamuk 10 bagi DP muka tiap hari ini dia mbapaka. Kenapa? Kalau dia mbapaka sudah dapat tahu warna asli. Yang itu DP putih hanya di muka So itu dia Pak. Makanya saya ingatkan begitu sama bapak-bapak, kecantikan istri tergantung tebal dompet suami. Betul tidak? Ih, kancang Pak. Iya Pak. Makanya kenapa tipe punya Pak Mai tua dia punya muka merah-merah? Karena yang dia ada pakai cuman Kelly. Dia campur Hembody Citra tambah bir brand. Dia pergi masak. Belum terlalu dingin dia pipak. Boti melepuh. Jadi dia mau keluar, takut dia mau keluar ke apa? Mau kena sinar UV. Ndeh. So itu dia Pak. Makanya tergantung tebal dompet suami Pak. Karena dorang skincare ini tergantung merek. Ibu biasa pakai DP tas warna krem, abu-abu atau hitam. Saya bilang DP harga Pak. Harga skincare itu baru pada DP tas yang kecil itu main 300-an ribu DP harga. Belum lengkap itu Pak. Makanya 10 tas begitu tetap begitu DP warna lipat. Kenapa? Belum lengkap. Kalau mau suka lengkap 1 jutaan DP harga Pak. Di tas itu belum ada DP toner, belum ada DP whitening, belum ada DP sunscreennya, belum ada DP, DP serum belum masuk. Makanya kalau mau suka lengkap itu dia. Akhirnya karena tipe itu tidak pilih bapak sama pilih tipe itu so putih ke sana dia tidak berani dia keluar. Kenapa? Barangnya dia keluar tidak yang mau tagi. Karena dia ada utang. Itu juga jadi masalah. Begitu saya ingat wala nisa'u min nisa'in asa yakunna khairan minhunna. Bagi perempuan jangan pernah meremehkan perempuan yang lain. Saya ingatkan sama ibu-ibu semuanya. Kalaupun ti ibu punya suami ada status, ti ibu biasa jo. Kadang-kadang DP suami yang kapolsek, DP istri. Kita so suka tanya sebenarnya yang kapolsek ini siapa? DP istri atau DP pintu? Tidak ada yang begitu di sini. Tidak ada yang mengaku. Itu juga jadi masalahnya. Jangan pernah memanfaatkan kesuksesan suami. Yang ada status cuma tisua ibu punya suami, bukan ti ibu. Maka ti ibu biasa aja. Iya, kalau mau bermasalah nanti tahu tapi suami. Nanti tahu tapi suami. Dia tanya Pak Ibu yang sana, kalau dia bilang kita kenal sekali. Selesai ti ibu. Itu jadi masalah. Makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika Anda ada, jangan pernah meremehkan orang lain. Ini bikin rusak silaturahim. Yang berikut yang bikin rusak silaturahim itu adalah wala yaghtab ba'dukum ba'd. Berusaha jangan pernah bercerita di belakang layar. Kalau baku muka bisa cerita, bilang Jo. Daripada kenapa kadang-kadang orang baku muka baik sekali. DP senyum gagah, ya ibu Jo, pe baku pisah. Ini dua so baku akur loh. Tidak. Itu ada pergi di acara dulu baku dekat, so tidak ada tanpa yang lain. Karena tahu kita duduk di samping Pak dia rasa-rasa ada duduk di api neraka. Makanya jangan bercerita di belakang layar. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan pernah sama sekali. Kalau memang kita orang tidak suka, langsung bilang saja sama dia kita orang tidak suka. Ya kan? Apa dia susah? Kadang-kadang budaya tuhi, apa budaya tuhi ini? Bahasa Gorontalo tuh bacungkel. Apa bahasa istilah bacungkel lihat sini apa? Yang begitu-begitu itu. Kadang-kadang apa itu Pak? Oh saya kira mau makan. Luar biasa. Kadang-kadang begitu Pak. Kita orang iri dengan orang karena tidak sanggup dengan dia, maka kita orang buat hal-hal yang lain supaya dia mau jatuh.
bah fitnah, bah ini dan seterusnya. Aduh luar biasa. Bikin apa dapat status jabatan kalau mbak kasih turun orang dengan cara yang salah? Iya kan? Cuma dia yang sanang-sanang, iya. Tapi setiap dia lewat akan dia jaga. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Iya kita ingat kamari. Nah itu juga jadi masalahnya. Biarlah kita tidak dapat status apa-apa, tapi orang sayang dengan torang. Daripada punya status orang miring muka baku dapat dengan dia orang. Itu juga jadi masalahnya. Sehingga itu tidak ada punya. Jangan pernah bercerita pak orang di belakang layar. Langsung bilang. Santai saja. Apa DP susah mau kasih tahu sama itu orang? Ya kan? Bapak ibu sekalian, kayaknya susah 1 jam belum. Baru setengah jam loh. Masa lo baru setengah jam dari tadi? Sejam berapa itu? Ya? Ini pokoknya yang bagi 7 jam 10. Bapak ibu sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah datangkan ujian 4 orang itu. Yang pertama harta. Yang kedua apa? Allah mau datangkan kita orang PHT ini yang uji dengan apa? Dengan anak. Berapa banyak orang tua yang anaknya belum jadi apa-apa, akur antara orang tua yang satu dengan yang lain. Iya kan? Tidak ada masalah. Tapi di saat mulai anaknya punya status, disitulah masalah. DP anak yang kepala inspektorat, DP mama yang nggak nanti tahu kita pe anak. Yang pertama itu nggak tahu pacama. Baru yang kedua dan rame. Kita pe anak. Perasaan DP anak biasa. Bahwa DP mama ini yang iya. Padahal Allah ingatkan bagi orang-orang tua. Apa yang Allah ingatkan? Anak itu adalah aduwwan lakum fahdharuhum. Mereka itu adalah musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah kalian dengan anak-anaknya kalian. Sehingga itu apa saya sering sampaikan. Wahai para orang tua sekalian, tolong jangan dekatkan kita orang punya anak dengan materi. Akan ada saatnya dorang itu ingat patorang di saat susah dengan materi, dan dorang lupa patorang di saat dorang punya materi. Lihat, jangan sampai mau terjadi yang pernah terjadi di zaman Nabi terjadi sama torang. Di zaman Nabi ada anak muda yang kaya, sukses. Datang dia sama Nabi. Kemudian dia bilang begini sama dia, curhat. Ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Ya Rasul, saya pe papa dengan mama kuat meminta doi pas saya. Kuat pinjam doi pas saya. Tiap bulan pinjam doi, pinjam. Ada yang begitu di sini anak-anak orang tua pinjam doi pe anak ada? Siapa ada? Tidak ada. Ya Rasul, marah ke sana saya pe mama dan papa kuat minta doi dan pinjam doi sama saya. Apa Rasul bilang? Dia yang Rasul malah. Innaka anta wa maluka li abika. Jangankan kau punya harta, kau punya diri adalah milik dari orang tuamu. Maka tidak ada istilah anak orang tua pinjam doi sama anak. So berlebihan sekali modelnya begitu. Mau sombong sekali anak-anak ini kadang-kadang begitu pak. Kita orang pe anak-anak cewek-cewek cowok sekarang apa yang terjadi? Dorang hanya baik dan sopan dengan orang lain, tapi kasar dengan orang tuanya. Kalau DP mama orang lain yang bapangge Fitri, ya ibu, Jo. Coba kalau mama yang bapangge Lila, siapa? Kita hawas kita pe mama kalau dia bapangge pak kita begitu DP model unti. Baru DP taman bilang apa? Sedangkan kita pe mama lebih soy dari ngenap mama. Itu juga jadi masalahnya. Makanya jangan dekatkan kita orang punya anak dengan materi. Contoh kasusnya pak. Di rumah ini ada cewek-cewek cowok yang hadir kan? Banyak. Saya mau tanya, yang beli kamu PHP siapa? Oke, orang tua kan? Pertanyaan saya, boleh tidak Timaman pinjam kamu punya HP 4 jam tiap hari? Boleh? Boleh tidak? Nah, orang tua, ini gambarannya. Dorang belum jadi apa-apa, belum sukses, belum punya pekerjaan. Semua fasilitasnya dari orang tua. Kita orang ambil, dorang tidak kasih. Bagaimana dorang kalau sudah kerja? Bagaimana dorang kalau sudah status? Bagaimana dorang kalau so punya luar biasa? Akan luar biasa. Akan muncul anak-anak yang sombong dan DP orang tua. Yang ketika dia punya seragam, sombong sekali pak. Dia tidak tahu karena DP seragam berapa ratus pohon kelapa yang tak jual.
dia punya ini yang dikorbankan orang tua supaya dia dapat itu. Jadi kamari yang pertama dia traktir be orang lain. Yang beli HP orang tua yang dia tanya makan orang lain. Yang comam buyum. Suka muntah buyum. Buyum. Linduk cama. Den. Terakhir dia tutup dengan apa? Mama. Ada cece yang begitu di sini. Makanya sering saya ingatkan betul, wahai para orang tua, tolong jangan dekatkan kita orang punya anak dengan materi, tapi dekatkan kita orang punya anak dengan ibadah. Semakin dekat dorang dengan ibadah dan keyakinan kita masing-masing, yang bahagia nantinya adalah orang tua itu sendiri. Kenapa? Dorang tahu kapan dorang berbakti, dorang tahu kapan dorang berlemah lembut dan seterusnya. Sehingga itu apalah artinya kita orang punya anak yang sukses tapi tidak tahu mengaji. Berapa banyak kita orang petaman-taman Pak, yang wahai para orang tua yang sudah sepuh, anaknya sudah jadi A, jadi B, jadi C dan seterusnya. Pernah tidak kita orang tanya, kita orang telepon sama dorang? Coba, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nak, kamu kan kepala dinas sosial, ya. Satu hari ini kau berapa kali mengaji, nak? Badiam. Kau sekarang kan sudah jadi anggota dewan, satu hari berapa kali kau sujud, nak? Diam. Maka rugi jadi orang tua. Rugi Pak. Bilang sama terampai anak-anak yang sukses, Ote, sedangkan ti papa dengan mama masih hidup, mone tidak pernah beribadah. Bagaimana kalau ti papa dengan ti mama somati? Padahal kamu ini adalah aset akhirat li papa. Waladun salihun yad'u lahu. Anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itu yang ti papa suka dari kamu, nak. Kenapa di usia senja papa dengan mama terkesan takut mau mati, nak? Sedangkan masih hidup saja kamu tidak ibadah dan tidak pernah berdoa. Bagaimana kalau ti papa dengan ti mama yang meninggal? Pasti cuma orang lain yang berdoa. Padahal yang ti papa butuhkan adalah waladun salihun yad'u lahu. Maka bagi anak yang soleh, setiap sujudnya, setiap harinya dia akan berdoa dengan doa yang terbaik untuk dia punya orang tua. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. So lapar orang ini. Udah lapar orang. Itu juga jadi masalahnya. Astagfirullahaladzim. Itu juga jadi masalahnya. Antara orang salah pada orang. Ya kan? Doa anak yang soleh. Dan makanya wahai orang tua, solehkan kita orang punya anak. Solehkan kita orang punya anak dengan keyakinan agama masing-masing. Silakan. Supaya apa? Dorang kalau tahu agama Pak, tidak akan mungkin dorang itu durhaka sama orang tua. Tidak mungkin. Tapi kalau dorang itu tidak kenal dengan agama, maka siap-siap orang tua akan sakit hati. Kenapa dalam Islam disebutkan anak itu adalah aduwwan lakum fahdharuhum? Mereka itu adalah musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah kalian dengan anak-anaknya kalian. Sehingga itu wahai para anak muda semuanya, kalau ingin sukses gampang, satu saja syaratnya. Apa syaratnya? Jangan pernah baku bantah dengan orang tua. Titik. Tidak ada koma, tidak ada. Titik. Itu saja. Saya ini alhamdulillah semenjak pesantren, kemudian masuk di perguruan tinggi, ada kuliah, orang tua tidak tahu kalau saya ini ada kuliah Pak. Waktu itu saya selesai kuliah, saya ada tanya, Mama alhamdulillah saya sudah selesai kuliah. Apa dia bilang? Apa ini kuliah ini? Mau sekolah itu cuma sampai ahli atau SMA? Tidak ada kuliah-kuliah ini begini. Malah di kuliah. Tidak ada kuliah. Padahal saya sudah selesai. Ma boleh tidak datang kamari dulu di wisudanya saya? Oh, nelan, apa itu wisuda? Malah dia lagi tanya apa itu wisuda Pak? Sepokoknya datang kamari dulu ti mama. Dia oke, iya datang. Datang hari wisudanya saya suruh datang Pak. Dia datang dari kampung naik mikrolet, tidak bawa di tanpa dumpul. Jadi masih natural Pak. Jadi sampai ke sana saya langsung polo, saya pe mama langsung cium bye-bye DP bau matahari. Bau matahari hati. Jadi masih natural. DP minyak itu bukan minyak kelapa, memang minyak badan, memang so itu dia DP wangi hati. Jadi masih pakai baju toga, saya panggil teman-teman. Teman-teman, napa saya pe mama? Wisudawan terbaik. Saya pe mama. Tidak ada malu, jadi saya tidak bawa di tanpa dumpul. Maka saya biar begitu DP model hati. Coba bayangkan orang kampung petampilan bagaimana. Saya pe mama juga begitu. Tapi dengan bangganya, dengan nyamannya, sudah ini saya punya mama. Baru mau apa? Ya apa? Anak pe mama dapat lihat cantik, dumpul mah. Makanya dia tiap hari ini bahasa senyum lama, mau jatuh dumpul. Itu saya punya mama biar mau tertawa terbahak-bahak.
tidak ada yang mau jatuh. Warna asli. Ya. Dan itu luar biasa Pak, luar biasa. Dan memang waktu itu saya tidak bawa foto karena Mbak bayar pada bawa foto kan pakai klise kan. Tidak ada doi haram. Tapi karena hanya diminta apa? Minta doakan kamari. Alhamdulillah bisa luar biasa. Sampai detik sekarang saya keliling Indonesia Pak, kemana-mana dan seterusnya. Itu berkat doanya orang tua. Saya tidak punya seragam sampai detik sekarang. Alhamdulillah penghasilan saya lebih besar dari orang yang punya seragam. Alhamdulillah sekarang saya punya rumah Quran, Darul Khairat namanya. Santri saya itu kurang lebih 400 orang. Semuanya penghafal Quran. Semuanya. Kacili. Makanya apa motivasinya wahai orang tua? Wahai orang tua, Rasul itu pernah menyebutkan ada orang tua masuk surga di akhirat nanti padahal dia tidak pernah ibadah. Saking dia tingginya surga, la turfa'u darajatahu fil jannah. Allah angkat derajatnya tinggi sekali di surga Pak. Saking tingginya orang tuanya ini sepertinya protes atau bertanya lah, ya Rabbi kenapa saya masuk surga? Saya ini tahu diri. Waktu saya masih hidup kemarin saya tidak pernah ibadah, tidak pernah sama sekali saya ibadah. Tapi kenapa saya masuk surga dan surganya terlalu tinggi bagi saya? Apa penyebabnya? Apa indikatornya? Kenapa saya masuk surga? Saya hanya ingin tanya, penasaran saja saya ya Rabb. Saya ini waktu masih hidup dulu hanya untung nama Islam, Abdullah. Siang Pak. Tapi kalau semalam semakin larut bukan Abdullah, siapa? Tapi kenapa saya masuk ibadah, masuk surga ya Rabb? Kenapa saya masuk surga? Apa Allah bilang, kalau kamu ingin tahu kenapa kau masuk surga, listighfari waladika laka. Dulu kau memang tidak pernah ibadah, tapi anakmu tidak pernah lepas ibadah. Dulu kau tidak tahu mengaji, tapi anakmu hafal Quran. Dulu kau begini, tapi anakmu yang luar biasa. Maka kau masuk surga karena kau punya anak-anak yang taat dalam ibadah, bukan yang suka sisi keduniaan saja. Makanya bagi orang tua berlomba-lomba menjadikan kita orang punya anak itu soleh, ya kan? Jangan hanya bangga keduniaan tapi gagal akhiratnya, gagal. Ya. Mungkin dorang tidak punya status, tapi setidaknya dorang punya mereka itu soleh. Setiap sujud terakhir dorang doakan orang dengan doa yang terbaik. Bagaimana doanya tadi? Allahumma barik. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu sekalian, maka ini yang merusak kita orang punya hati. Ketika kita orang punya dua hal ini, yang perlu kita orang ingat, ini hanya sebatas wasilah. Ada saatnya, ada batasnya kita orang mau tinggal secara keseluruhan. Kalau dua hal ini kita orang tidak bisa mau dapat, ya, harta kita orang tidak bisa memasukkan kita orang ke dalam surga, kemudian anak juga tidak bisa kita orang mengaku akan di akhirat nanti, setidaknya kita orang memiliki hati yang gagah dengan orang. Setidaknya modalnya itu. Makanya ketika di akhirat dialah yang paling bahagia bertemu dengan Tuhan hanya dengan modal hati yang gagah. Itu Allah bilang, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini tidak ada DP Allah, tidak ada majelis taklim sini ya. Biasanya ada Allah, ini tidak ada. Mana? Ulang. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau yang Mbak Imam begitu Pak, nyaman orang sambayang haram. Iya kan? Makanya anak muda harus dikasih kesempatan di ruang-ruang ibadah. Khususnya Islam, saya ingatkan juga gini. Jangan ada istilah anak muda sapa songana. Baru kalau maring lah. Sehingga tidak dikasih ruang itu anak muda di tempat-tempat ibadah. Akhirnya apa? Yang kita orang mau sambayang pas tidak semangat mau sambayang. Bagaimana pibah sambayang ke sana? Sedangkan yang berpanggil tidak pegang semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah alas salah. Makanya anak muda harus muncul. Anak muda harus diberikan ruang. Kalau anak muda yang adzan Pak, pasti gagah Pak. Kenapa? Kreativitas anak muda itu kuat. Sekali-sekali mungkin karena anak muda yang beradzan, dia pakai model adzan dengan gaya dangdut. Boleh Pak? Saya carikan dangdut yang lintas generasi ya.
Apa dulu ya? Nah, pernah dengar dangdut begini? Ya la 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 la, ya la 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 la. Pernah dengar begitu? Bagaimana dulu? Oh, kuturuti penyanyi orang ini, ternyata yang di sini orang. Tapi juga jangan begitu. Kalau anak muda Pak, bisa dia modifikasi itu dia sendiri. Tapi boleh tidak boleh. Jangan pakai yang terlalu cepat. Bayangkan bajan kok model begitu Pak. Ayalah salat, ayalah salat. Sebelum datang orang Pak Batu duluan datang. Serius. So stres Butalia ajaran baru Sebenarnya bisa Pak. Kalau anak muda yang ajan dia bisa modifikasi Pak. Ya. Modelnya begitu kan? Bagaimana namanya? Oke. Hayya 'ala shalah. Salah. Itu juga jangan. Makanya anak muda diberikan ruang publik keagamaan. Harus berikan kesempatan dorang. Kalau apalagi Pak Imam, beda pukulan Pak. Kita orang ini mau pergi sambayang, khususnya Islam ini, mohon maaf. Kita orang ini mau pergi sambayang, kan mungkin suti jaga bahasa sambayang misalnya, tiba-tiba ada keinginan sambayang dulu kita, terlalu banyak masalah kita hidup ini. Sambayang dulu kita. Berharap mau tenang ini hati, mau pergi sambayang kan? Ini ternyata pikasan di masjid tak tambah masalah Pak. Bagaimana tidak tambah masalah? Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Stres Pak. Makanya boleh sekali-kali. Kalau anak muda tidak Pak, dari takbir itu mantap. Allahu Akbar. Mantap kan? Beda dengan Kalau anak muda baru takbirnya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Gagah kan? Gagah. Beda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makanya ruang publik keagamaan untuk anak-anak muda itu perlu sekali. Ya. Kalau anak muda tidak diberikan ruang, maka orang akan cari ruang di luar masjid, di luar ruang-ruang keagamaan. Sehingga yang muncul apa? Konflik. Tapi kalau orang aktif dengan agamanya masing-masing, kegiatan ritual keagamaannya masing-masing, orang akan patuh, orang akan jaga dan seterusnya. Asalkan memang dekatkan semuanya, berikan ruang, saya ingatkan. Berikan ruang. Di kami Pak, kalau di rumah Qurannya saya, semuanya yang imam yang apa, semuanya anak muda. Bahkan kemarin yang khutbah hari raya itu Pak, usia SMP kelas 2, SMP khutbah dengan imam hari raya. Boleh di sini yang begitu? Ada. Boleh. Ragu-ragu ya? Nah itu juga. Makanya berikan ruang. Kalau tidak Pak, Bapak Ibu sekalian, akan ada namanya ritual-ritual keagamaan, tradisi-tradisi keagamaan akan hilang dengan sendirinya karena tidak ada regenerasi. Iya kan? Misalnya di sini ritual keagamaan apa ya? Kalau di kota di Gorontalo itu ada namanya umu, ada namanya apa namanya kalau orang meninggal ada ini pakai lale, ini apa? Daun muda, daun kelapa muda, apa semuanya. Itu kan semuanya orang tua. Kalau di sini apa ya? Yang melekat dengan agama, tradisi itu, adatnya. Nah, coba bayangkan kalau anak muda tidak tahu Pak, akan ada saatnya semua tradisi tinggal jadi kenangan. Itu orang akan berkisah dulu, iya dulu, sekarang mana? Ya kan? Sehingga itu ruang anak muda untuk khususnya keagamaan perlu diingatkan, perlu ditingkatkan, berikan ruang dan semuanya. Dengan ini Bapak Ibu sekalian, maka kita orang akan mencapai yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa di tempat ini bukan hanya sekedar fisik saja, tapi hati juga kita berjumpa. Mudah-mudahan pertemuan ini insya Allah sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, usia kita masih diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala.
tempat dan kabupaten kita ini senantiasa mendapatkan berkah dan naungan dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan keluarga kita menjadi keluarga yang taat dengan agama kita masing-masing, dan insya Allah kita orang semuanya senantiasa dalam keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.